morning, my beloved students. How are you feeling today? Good Good morning, Good Miss. morning, Miss. We are We are fine. fine. How about you? I'm feeling fantastic today. Thank you for asking. You guys really look excited and ready to speak up today. Okay, before we start our lesson, let's begin with a short prayer dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru yang seru dan lumayan menantang. Coba lihat di slide 2. Sebentar. Coba dilihat slide ini. Ini adalah learning objective atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Di akhir kelas nanti, Miss berharap all of you are able to identify spoken arguments, memahami generic structures dari discussion text, dan yang paling penting, express your own opinion using contrastive conjunctions actively and confidently. Jadi, hari ini fokus kita adalah mengasah keterampilan speaking atau berbicara begitu. Okay, Miss. Miss. Okay, great. Let's start with our warm-up session. Nama kegiatannya adalah Express Your Hot Take. Coba kalian lihat pertanyaan di slide ketiga ini. Imagine a world without any social media platforms for one whole week. Would you survive? And is it a curse or a blessing for teenagers? Nah, Miss mau minta kalian berikan respons atau tanggapan lewat Zoom reactions. Give me a thumbs up if you think it is a blessing, or give me a surprise face if you think it's a curse. Ayo, bisa boleh dipencet itunya sekarang, reaksinya. Oke, menarik banget. Miss lihat ada yang memberikan surprise face dan ada yang memberikan thumbs up. Coba Abiyas, coba tell the class briefly in English, why did you make a surprise face? Bias mic-nya belum di unmute. Sorry, Miss. Okay, it's okay. Miss. Okay, can you repeat? Wait, Miss. Wait. Sorry, Miss. Miss, for me, it will definitely be a course. I cannot check TikTok videos or see my friends updates on Instagram for a whole week. I think I will die of boredom, Miss. Oke, memang highly relatable untuk anak zaman sekarang. Oke, thank you. And uh, Diva, oh, thank you Abias. Oke, sekarang Miss mau tanya ke Mutia. Tadi Miss lihat kamu kasih thumbs up. Kenapa tuh kira-kira Mutia? Um, Personally, Miss, I think it might be a blessing because without social media notification, I can finally sleep earlier, stay focused, and read my favorite books without any digital distraction. Incredible. Oke, di sini perhatiin deh. Tadi Abias merasa kalau hal itu adalah sebuah kutukan, sedangkan Mutia merasa hal tersebut adalah sebuah berkah. Nah, di sini kita mempunyai dua pandangan yang bertolak belakang tentang satu topik yang sama. Nah, dan situasi inilah yang bisa kita sebut sebagai discussion text. Oke.
Sekarang kita masuk ke teorinya. Slide 4. What is discussion text? Marsha, can you help me read the definition and social function on the slide for the class, please? Yes, Miss. A discussion text is a text which presents a problematic discourse. Problem or issue will be discussed from different viewpoints, supporting and opposing sides. Fungsinya adalah to present information and opinions about more than one side of an issue before making a final evaluation or recommendation, Miss. Exactly right. Thank you, Marsha. Jadi, kuncinya ada pada kata problematic discourse. Jadi, isunya ini harus kontroversial. Harus ada nih kubu yang setuju atau yang supporting, dan ada juga kubu yang menolak isu yang kontroversi tersebut. Seperti itu. Nah, untuk menyusun teks diskusi lisan yang rapi, discussion text, ada 4 pilar structure generic structure yang harus kalian ikuti pada slide kelima ini. Yang pertama adalah the issue, yaitu bagian yang memperkenalkan topik kontroversial kepada kalian. Atau yang akan dibahas seperti itu. Nah, kedua ada arguments for atau arguments for pros atau yang berisikan alasan-alasan yang mendukung isu tersebut. Nah, yang ketiga ada arguments for cons atau against ya, yang berisi kritik atau alasan yang menentang isu tersebut. Dan keempat ada conclusion or recommendation, yaitu kesimpulan atau saran penutup yang bisa dianggap itu seimbang atau fair gitu. Ada pertanyaan? Miss, I have a question, please. Yes, Tasya, go ahead. Ada yang kurang jelas? Yes, Miss. Di bagian conclusion itu, should we choose one side or do we have to stay neutral? Kita wajib memilih salah satu kubu atau harus tetap netral ya, Miss? That is brilliant question, Tasya. Jadi, dalam sebuah discussion text ini, idealnya di bagian akhir kita harus tetap natural or objektif. Kita tidak memihak, melainkan memberikan rekomendasi yang bijak tentang bagaimana menyeimbangkan kedua sisi tersebut. Seperti itu. Paham, Tasya? I see. So we don't choose, but we give a wise solution. Clear, Miss. Thank you. Oke, sama-sama, Tasya. Sekarang perhatikan ciri kebahasaannya di slide ke-6 ya. Untuk menghubungkan argumen pro dan kontra secara halus saat speaking, kita menggunakan simple present tense. Di sini gunanya untuk stating current facts or general conditions. Di sini ada judulnya seperti social media brings huge impacts gitu. Terus ada juga thinking verbs, expressing mental states or opinions, for the example, believe, feel, argue, or claim. Terus, dan ada juga model auxiliaries untuk giving recommendation or suggestion untuk biasanya di akhir, dan itu ini contohnya ada should, must, can, and could. Lalu yang terakhir ada dan ini yang paling krusial adalah contrastive conjunctions, magic words to connect opposite viewpoints. Nah, di sini judulnya, for example, however, on the other hand, conversely, and in contrast. Ini kata hubung yang wajib kita gunakan untuk memisahkan kubu pro dan kontranya, kayak gitu. Oke, next di slide ke-7. Di slide 7, Miss sudah menyiapkan speaking cheat sheet atau contekan frasa sebagai modal kalian berbicara nanti. Abias, coba kamu praktikan dulu, baca satu kalimat pro argumen, lalu sambungkan langsung ke kon argumen dengan kata hubung transisi. Boleh? Atau ada yang bisa selain Abias? Saya bisa, Miss. Oke, silakan. Let me try, Miss. Supporters argue that social media connects people.
However, on the other hand, criticism claims that it can be dangerous. Being spot on, Abias. Gampang banget kan? Nah, barusan kamu baru aja menyusun kalimat discussion text dengan sangat amat rapi. Oke, karena tadi ini kalian udah bisa lihat speaking cheat sheet-nya. Sekarang kita bakal langsung ininya. Oke, now it's show time. Mari kita masuk ke slide 8 di Zoom. Ini adalah Zoom Mini Debate Arena. Topik kita adalah the use of social media for teenagers. Perannya akan Miss bagi secara acak untuk menghemat durasi pertemuan kita hari ini ya. Untuk di Pro Teams ada Diva dan Abias. Dan tolong fokus pada poin helps online studying and global connections. Dan untuk tim kontra ada Marsha dan Mutia. Tolong fokus pada poin causes distractions dan cyberbullying risk. Yang terakhir, the neutral judge adalah Tasya. Nah, tugas kamu di sini adalah mendengarkan argumen kedua tim, lalu sampaikan kesimpulan yang adil di akhir. Begitu. Oke, untuk sesi mini debate-nya dimulai dari sekarang. Thank you, Miss. From our team's perspective, a major benefit of social media is that it supports online learning because we can easily share group notes on WhatsApp and learning new skills from educational videos on YouTube or TikTok. Good and clear argument, Marsha. Well done. Sekarang langsung bisa disanggah oleh tim kontra. Waktu dan layar dipersilahkan. Wow, your point, Marsha. But on the other hand, critics claim that social media causes high distraction. Many students waste hours scrolling through reels instead of preparing for exams. Oke, argumennya sudah mulai memanas. Bagaimana respon untuk tim pro? Mutia silahkan. Okay, I understand Deepa's concern because, however, many people believe that social media actually expand global connection. We can have friends from other countries and learn foreign language directly from them. Awesome, Stephen, Mutia. Abias, ayo tutup dengan argumennya. But conversely, opponents point out the online expression carries cyberbullying. It can expose teenagers to toxic comments, which is very dangerous for our mental health needs. Incredible. I'm so proud of your confidence in speaking. Sekarang giliran our judge, Tasya, berikan kesimpulan lisan yang bijak untuk menyatukan perdebatan ini. Okay, Miss. In conclusion, social media indeed has two opposing sides. While it can support online studying and global friendship, we cannot deny that it brings distraction and cyberbullying risks. Therefore, my recommendation is that teenagers should use social media wisely and limitedly. Excellent. Oke, give a virtual round of applause for everyone. Kalian semua hebat banget, bicaranya juga sudah lancar, berani mengutarakan pendapat, dan penggunaan contrastive conjunctions juga sudah sangat jelas, tepat, dan natural. Oke, let's wrap up. Tolong dicatat dan ingat ya pembelajarannya. Hari ini kita sudah belajar bahwa discussion text ini memiliki struktur isu, arguments for pros, argumen against, untuk cons, dan conclusion atau recommendation. Dan yang paling penting, kita juga belajar untuk menyampaikan opini lisan secara objektif menggunakan kata hubung kontras atau contrastive conjunctions. Oke, before I close the Zoom meeting, Miss punya satu pertanyaan reflektif untuk melatih kemampuan analisis mendalam kalian terkait nilai kehidupan atau moral value.
Pertanyaannya, kenapa di kehidupan nyata kita harus melihat sebuah masalah dari dua sisi terlebih dahulu sebelum menghakimi atau mengambil keputusan? Ada yang bisa memberikan opini singkatnya? Saya, Miss. In my Oke, Kak. opinion, because every problem always has two sides, Miss, if we only look at one side, we will judge unfairly. We need to see both sides to be open-minded and to find the best solution. Yes, tepat sekali. Belajar discussion text itu bukan sekedar untuk nilai pelajaran bahasa Inggris aja, tetapi juga bisa melatih kita menjadi pribadi yang bijak, adil, tidak mudah termakan hoax, dan mampu menghargai perbedaan pendapat dalam kehidupan kita. Nah, oke, I think that's all for today's session. Thank you so much for your wonderful and active participation. Kalian semua sudah hebat sekali hari ini. Tetap jaga kesehatan. Have a great day everyone. Assalamualaikum and goodbye. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Thank you so wabarakatuh. much, Thank you, Miss. Waalaikumsalam Miss. warahmatullahi Goodbye. wabarakatuh. Bye. Thank you.